Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang model simplex. Model simplex itu masih termasuk dalam model deterministik ya, di mana ada dia itu urutan keempat dari 5 program model dari deterministik. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen tahu, simplex itu juga linear programming gitu ya. Oke, kita akan belajar tentang algoritma yang pertama, yang kedua kita akan belajar tentang grafiknya atau pakai metode grafik. Kemudian yang ketiga kita akan belajar manual MATLAB-nya, manual Excel-nya, baru kemudian yang keempat kita akan buka atau bedah lagi untuk program MATLAB-nya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu algoritma. Simplex itu merupakan metode yang biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan dari program linear. Makanya saya tadi relate banget antara simplex dengan program linear gitu ya. Dan ini yang perlu digarisbawahi adalah kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Jadi kalau misalnya cuma 1 variabel, nggak usah pakai simplex gitu ya. Tapi kalau misalnya 2 sampai 3, kalau 2 masih bisa lah digunakan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan atau Gauss-Seidel. Tapi kalau misalnya tidak, tapi kalau menggunakan 3 sampai lebih variabel, nah ini baru kita bisa menggunakan metode simplex. Kemudian untuk syaratnya, model ini variabelnya tidak ada yang bernilai negatif. Itu adalah syaratnya gitu ya, semuanya harus positif. Kemudian fungsi tujuan dapat berupa minimasi atau maksimasi. Nah, maksudnya fungsi tujuan itu Z. Z itu kan kemarin sudah kita bahas gitu ya, dimana pasti kalau di program linear itu pasti punya Z atau fungsi optimal. Fungsi optimalnya itu bisa min atau max. Ini juga di simplex juga sama. Kemudian punya constraint atau fungsi batas. Nah, ini adalah tabel untuk simplex. Di sini ada Z, kemudian X1, X2 dan seterusnya, dan S1, S2 dan seterusnya. Kemudian NK itu adalah nilai kolom. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya kita mempunyai sebuah tujuan, kita pengen mencari nilai maksimum dari Z sama dengan 8X1 dikurangin 6X2 dikurangin 0S1 dikurangin 0S2 sama dengan 0, maka untuk fungsi batas atau untuk constraint-nya itu adalah 4x1 ditambah 2x2 ditambah s1 ditambah 0s2 sama dengan 60, dan 2x1 ditambah 4x2 ditambah 0s1 ditambah s2 sama dengan 48, di mana x1, x2, s1, dan s2 itu lebih besar dari 0. Caranya mudah ya guys. Yang pertama, kita di sini pakai tabel dari simplex, di mana di sini ada variabel dasar yaitu x1, x2, s1, s2 dan nk atau nilai kolom. Kemudian di sini ada z. Z itu adalah keluarannya, S1 dan S2. Lalu kemudian kita masukkan satu persatu. Dari X1 itu min 8, kemudian min 6, kemudian 0, 0, 0 dan seterusnya. Ini 0, 0, 0, di sini juga 0, 0, 0. Lalu berikutnya yang S1. S1 itu adalah 4, 2, 0, 0, 60. 4, 2, 1 ya ini. 4, 2, 1, 0, 60. 4, 2, 1, 0, 60. Kemudian yang S2 adalah 2, 4, 0, 1, 48. 2, 4, 0, 1, 48. Nah, kalau sudah, next, kemudian kita masuk ke iterasi awal. Di iterasi awal kita masih pakai yang pertama gitu ya, tabel yang pertama. Lalu setelah itu kita masuk ke kolom 1. Kita harus mencari X1, dimana yang kita cari itu adalah nilai maksimalnya, nilai terbesar. Nilai terbesarnya adalah 4, begitu ya guys. Berarti ini adalah kolom yang terseleksi atau disebut dengan nilai kunci gitu ya. Nah, ini adalah angka kunci. Nah, angka kuncinya adalah 4 karena dia adalah yang terbesar. Next, kemudian setelah itu baru dibagi. Ini kan tadi 4 ya, berarti dibagi dengan 4 nilai kuncinya. Nah, satu baris
tersebut harus dibagi dengan 4. Berarti 4/4 itu 1, 2/4 itu adalah setengah, 1/4, kemudian 0, kemudian 60/4 15. Selesai, sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Next, lalu berikutnya, setelah kita mendapatkan itu, lalu kemudian kita mencari yang min 8 dan 2. Di mana min 8 dan 2 kita masukkan dulu, min 8, min 6, 0, 0, 0, 0. Lalu setelah itu kita masukkan yang variabel tadi ya, yang sudah kita ambil dari X1, yaitu 1, setengah, 1/4, 0, dan 15. Lalu setelah itu dikalikan dengan min 8, dengan nilai angkanya gitu ya, min 8. Lalu hasilnya dikurangkan, jadinya adalah 0, min 2, 2, 0, 120. Lalu setelah itu, selain 4 itu ada baris 1 dan baris 3. Baris 3 itu adalah 2, 4, 0, 1, 4, 8, dimasukkan dulu, lalu kemudian jangan lupa 2-nya dikalikan dengan hasil dari tadi yang maksimal tadi dibagi dengan 4 tadi ya, berarti 1, setengah, 1/4, 0, dan 15. Kalau sudah baru kemudian dikurangkan. Nah, hasilnya guys, hasilnya nanti kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru, di mana tabel simplex yang baru itu kita punya yang tadinya min 8 jadinya adalah 0, min 2, 2, 0, 120. Kemudian yang X1-nya masih tetap ya guys, 1, setengah, 1/4, 0, 15 gitu. Lalu setelah itu sama yang ke baris yang ketiga, yaitu yang di sini ada 2, kemudian berubah menjadi 0, 3, min setengah, 1, dan 18. Nah, setelah itu baru kemudian kita cari yang kolom kedua. Kolom yang kedua kita cari yang maksimal lagi guys. Yang mana? Ya, di kolom yang ketiga. Di kolom yang ketiga ini adalah 3 gitu ya. Nah, setelah mencari yang terkecil, yang terbesar, lalu kemudian kita bagi dengan angka tersebut. Misalnya di sini 0 dibagi 3 adalah 0, 3/3 1, setengah per 3 itu adalah min setengah per 3 itu adalah min 1/6, kemudian 1/3, kemudian 18 dibagi 3 itu adalah 6. Setelah selesai itu sama dengan yang tadi ya guys, lalu kemudian kita kalikan terlebih dahulu guys. Kita kalikan dengan yang ini ya. Jadi berapa tadi? Min 2 kali min 2 dikalikan dengan ini dimasukkan dulu ya guys. 0 min 2 2 0 120, 0, min 2, 2, 0, 120, lalu kemudian min 2-nya dimasukkan ke sini, kemudian baru X2-nya dimasukkan juga, 0, 1, min 1/6, 1/3, 6, lalu setelah itu dikalikan, min 2 kali 0 sama dengan 0, min 2 kali 1 sama dengan min 2, dan seterusnya. Setelah itu baru dikurangkan, antara 0 dikurangi 0, min 2 dikurangi min 2, dan seterusnya. Lalu yang kedua juga untuk baris yang kedua, ini adalah 1, 0,5, kemudian 1/4, kemudian 0, kemudian 15, itu di sini ya guys, dimasukkan. Lalu kemudian kita masukkan yang 0,5, 0,5-nya, kemudian setelah itu ini adalah nilai dari X2-nya. Lalu setelah itu 0,5 dikalikan dengan nilai X2-nya, hasilnya adalah 0, 0,5, min 0,08, 0,16, dan 3. Lalu setelah itu kita kurangkan, antara 1 dikurangi 0, 0,5 dikurangi 0,5, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini ya guys. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru lagi, yaitu di yang awalnya itu min 2 itu jadi 0, 0, 5/3, 2/3, kemudian jadinya ada 1/32, kemudian yang X1-nya itu adalah yang awalnya 1, setengah, 1/4, 0, dan seterusnya berganti menjadi 1, 0, 1/3, min 1/6, dan 12. Lalu setelah itu kita cari yang X2. X2-nya itu tetap ya guys, ini 0, 1, min 1/6,
1/3 dan 6. Next, kalau sudah berarti itu udah selesai guys, karena di sini cuma dua variabel ya, X1 dan X2, maka kita langsung ketemu guys, hasilnya itu adalah 1, 3, 2, 12 dan 6. Nah, kita bisa melihat di sini adalah X1-nya itu adalah 12, X2-nya itu adalah 6 dan Z-nya itu adalah 1, 3, 2. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys, gampang sekali. Nah, kemudian kita ngelihat yang bentuk grafik. Mungkin kalau teman-teman ngelihat yang seperti ini, teman-teman masih bingung kali ya. Ini sakjane buat opo sih gitu. Nah, sebenarnya seperti ini guys. Untuk yang metode simplex ini berbeda dengan metode yang sebelumnya. Kalau metode simplex ini biasanya dipakai untuk multilayer programming atau multilayer perceptron atau MLP atau SPM tapi yang multi cluster gitu ya. Nah, ini seperti ini nih guys. Jadi kalau misalnya kalian itu bikin menggunakan NN itu biasanya garis potongnya itu kan bentuknya garis gitu. Template-nya itu kan adalah sebuah garis gitu ya. Nah, garis itu kalau misalnya cuma satu yang nggak usah pakai metode simplex. Tapi kalau misalnya garisnya itu 2, untuk menentukan titik ini dan nilai Z-nya, nah itu baru kita bisa menggunakan metode simplex gitu ya. Ini kalau yang masih 2 dimensi ya guys. Tapi kalau yang 3 dimensi dan seterusnya bisa juga pakai metode simplex karena minimal itu 2 gitu ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita masuk lagi nih guys. Kalau misalnya di sini ada berapa cluster guys? Kalau misalnya kita pakai kita cuman pakai 2 garis aja, kita bisa bikin 1, 2, 3, 4. Jadi ada kurang lebihnya 4 cluster. Itu baru kita pakai 2 garis gitu ya guys. Kalau misalnya kita pakai 3 garis dan seterusnya, nah itu bisa dihitung gitu ya. Kalau 2 garis itu 4, berarti kalau 3 ada 8 begitu ya, 2 pangkat 3. Nah, ada 8 cluster gitu. Nah, kalau ini kita masih menggunakan 2 persamaan garis ya. Nah, misalnya nih ada 2 persamaan garis nih guys. Ini adalah garis 1, ini adalah garis 2. Karena biasanya yang dapat dilihat dari perceptron, multilayer perceptron, itu kan kita dapat garisnya gitu ya biasanya, atau SVM support vector mesin itu kita dapatnya adalah garisnya, lalu baru kita bikin persamaannya. Nah, ini misalnya ini ada garis pertama itu adalah 0,40 dan 30,0, dan garis yang kedua itu adalah 0,20 dan 40,0. Nah, untuk mencari persamaan garisnya, kita ngambil yang dia titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bikin dulu yang pertama, yang garis pertama, yaitu yang 40, yang 0,40 dan 30,0 gitu ya. Nah, itu adalah ini guys, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, dimana nanti hasilnya, nanti kalau Y min 0 kan sama dengan Y per 40 sama dengan X min 30 per min 30 gitu ya. Jadi kalau misalnya ditukar-tukar-tukar, nanti hasilnya adalah 3X plus 4X plus 3Y sama dengan 120. Sedangkan untuk yang berikutnya, kita bisa pakai yang garis yang kedua, yaitu yang 40, yang 0,20 dan 40,0. Nah, kalau yang menggunakan itu berarti nanti hasilnya adalah seperti ini guys. X plus 2Y sama dengan 40. Lalu setelah itu kita eliminasi. Teman-teman sudah tahu ya eliminasi, sehingga kita mendapatkan nilai X2 sama dengan 8 dan X1 sama dengan 24. Eliminasi ini kalau nggak salah aku dapat di SMP, mungkin teman-teman SD mungkin udah dapat gitu ya. Atau kalau nggak TK mungkin ya. Mungkin udah dapat eliminasi. Kalau kita udah dapat ini eliminasi atau substitusi ya, lupa lah pokoknya itu ya guys.
Lalu setelah itu kita dapatlah X1 sama dengan 24 dan X2 sama dengan 8. Lalu kita bisa membuat persamaan untuk optimalnya. Di sini kira-kira kita mendapatkan yang pertama. Di sini kan berarti dia lebih kecil ya guys. Yang di atas ini adalah dia lebih besar. Ini juga sama. Di sini yang klaster yang lebih kecil dari garisnya, persamaan garis, yang ini adalah yang lebih besar. Nah, di sini untuk constraint-nya kita masuk ke constraint, yaitu misalnya kita pakai yang ini ya. X itu adalah X1 dan Y itu adalah X2. Misalnya berarti kita punya constraint itu adalah X1 ditambah dengan 2X2 lebih kecil daripada 40, karena di sini yang diarsir yang biru ini ya guys. Lalu setelah itu yang persamaan 2 itu adalah 4X1 ditambah 3X2 itu sama dengan 120. Karena dia di sini berarti dia lebih kecil gitu ya guys. Lalu setelah itu X1 dan X2 itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, kenapa lebih kecil sama dengan 0 ya? Karena dia berada di bawah garis. Nah, lalu setelah itu kita bikin persamaan max. Untuk persamaan max-nya atau Z-nya itu sama dengan Z min 4 kali X1. Loh kok bisa? Nah, 4 kali X1 dikurangi 5 kali X2 min S1 min S2 sama dengan 0. Nah, ini bisa teman-teman juga bikin yang seperti ini gitu ya guys. Tapi untuk nilai yang 20 dan 30, 0,20 dan 30,0. Nanti teman-teman akan mendapatkan function yang ini. 4X1 ditambah 5X2, ini 6 ya guys, maaf ya. Ini min 4X1, min 6X2, min S1, min S2 sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah dapat nih, lalu berapakah X1, berapakah S2, dan berapakah Z? Nah, kita bisa pakai cara yang sebelumnya. Caranya adalah, nah di sini 6 ya guys, tadi 5 kan ya, yang di sini seharusnya 6. Nah, oke, kita masukkan terlebih dahulu untuk semua variabel baik max-nya maupun constraint-nya. Kita masukkan max-nya dulu, Z, min 4, min 6, 0, 0, 0. Lalu setelah itu X1-nya adalah 1, 2, 1, 0, 40, 1, 2, 1, 0, 40, dan S2-nya adalah 4, 3, 0, 1, 120, 4, 3, 0, 1, 120. Lalu setelah itu kita masuk ke iterasi awal. Untuk iterasi awal kita masih tetap sama pakainya. Lalu setelah itu kita masuk ke perubahan. Nah, di iterasi awal ini kita harus menentukan mana yang paling maksimal, yaitu di angka 4. Berarti dia masuknya ke S2 gitu ya. Di angka 4, berarti di baris ketiga. Nah, setelah itu baru kita tentukan di baris ketiga itu nilainya dibagi dengan 4. Nah, di sini ada 4, 3, 0, 1, 120, berarti 4/4. Di sebelah sini ada 3/4, kemudian 0/4, 1/4, dan 120 dibagi 4, itu sama dengan 30. Lalu setelah itu baru kita masukkan perhitungan dari yang min 4 dan 4, gitu ya. Untuk yang min 4, itu berarti kita masukkan dulu min 4, min 6, 0, 0, 0. Lalu setelah itu kita masukkan nilai dari hasilnya tadi, yaitu 1, 3/4, 0, 1/4, dan 30. Lalu setelah itu dikalikan dengan min 4. Hasilnya adalah min 4, min 3, 0, min 1, min 120. Lalu antara min 4 dan min 4 ini dikurangkan. Hasilnya adalah 0, min 3, 0, 1, 120. Itu untuk yang min 4. Lalu setelah itu kita masuk ke yang 1. Kenapa nggak 4? Ya karena 4 yang ini tadi kan sudah masuk di sini ya. Jadi yang diambil cuma min 4 dan 1. Nah, untuk yang 1 berarti kita masukkan dulu 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0 sama dengan 40. Lalu setelah itu yang diambil itu 1 ini ya, 1. Kemudian setelah itu dimasukkan nilai X1-nya 1, 3/4, 0, 1/4, dan 30. Lalu setelah itu dikalikan dengan 1, hasilnya adalah sama ya. Lalu setelah itu dikurangkan antara 1 dengan 1, 2 dengan 0,75, dan seterusnya. Hasilnya adalah 0, 1,25, dan seterusnya. Gampang ya guys.
Lalu kita ulang kembali. Setelah dapat nih 1, 3/4, 0, 1/4, dan 30. Lalu setelah itu baru kita masukkan ke dalam tabel dari simplex yang baru gitu ya. Nah, di sini ada min 4, min 6, 0, 0, 0 itu berubah menjadi 0, min 3, 0, 1, 120. Yang ini ya guys. Lalu setelah itu yang awalnya 1, 2, 1, bla 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 itu kayaknya ini ya. Menjadi 0, 1,25, 1, min 0,25, 10. Lalu yang bagian akhir ini dia tetap ya 1, 3/4, 0, 1/4, dan 30. Selesai. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Setelah itu baru kita mencari yang paling besar dari sini. Berarti itu adalah yang kolom kedua S1 ini ya, yang baris kedua gitu ya. Nah, baris keduanya 1,25. Berarti di sini akan dibagi dengan 1,25. Hasilnya adalah ini masih salah ya. Hasilnya adalah berapa guys? 0, kemudian 1, kemudian 0,8, min 0,2 dan 8. Ini kebalik ya guys. Ini seharusnya yang 0, ini seharusnya yang 1. Lalu next, setelah kita mendapatkan itu, kemudian kita mencari. Ini seharusnya kebalik ya. Ini harusnya 0, ini 1. Ini di sini sudah betul ya, 0, 1. Nah, di sini kita kemudian menghitung kembali, yaitu di sini ada min 3 dan 3/4 atau 0,75. Kita masukkan dulu yang kuning ini ya. 0, min 3, 0, 1, 120. Kemudian yang kedua adalah ini X2-nya, yaitu 0, 1, 0,8, min 0,2, dan 8. Lalu setelah itu dikalikan dengan min 3 yang ini kan ya yang diambil tadi, yang sama dengan ini. Lalu setelah itu dikurangkan antara atas dengan yang bawah. Jadinya adalah 0, min 3, 0, 0, min 2,4, 2,4, 1 dikurangi dengan 0,6 jadinya 0,4 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang baris ketiga. Baris ketiga juga dimasukkan terlebih dahulu 1, 0,75, 0, 0,25, 30. Lalu setelah itu yang dijadikan sebagai pengali itu adalah 3/4 atau 0,75. Lalu setelah itu dimasukkan X2-nya 0, 1, 0,8, min 0,2 dan 8. Lalu setelah itu dikalikan dengan 0,75, hasilnya adalah 0, 0,75 dan seterusnya. Setelah itu baru dikurangkan antara yang atas dengan yang bawah. 1 dengan 0 dikurangi sama dengan 1, 0,75 dikurangi dengan 0,75 jadinya 0 dan seterusnya. Gampang kan ya guys? Setelah kita dapat keseluruhannya itu, lalu kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru. Yang awalnya 0, min 3, 0, 1, 120, kemudian berubah menjadi 0, 0, 2,4, 0,4, dan 144. Kemudian yang kedua adalah tetap ya S2-nya 0, 1, kemudian 0,8, min 0,2 dan 8. Kemudian untuk S2-nya adalah 1, 0, min 0,6, 0,4 dan 24. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Nah, setelah kita sudah punya ini, berarti kita langsung sudah bisa menebak. Berarti Z-nya itu adalah 144, S1-nya adalah 8, dan S2-nya adalah 24. Nah, di sini kita punya kesimpulan. Jadi X1-nya adalah 8, S2-nya adalah X2-nya itu adalah 24, dan Z-nya itu adalah 144. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Lalu setelah itu kita masuk ke Excel-nya. Kalau Excel-nya bagaimana? Nah, di sini sebenarnya gampang aja ya guys. Kita masukkan terlebih dahulu variabelnya. Lalu setelah itu kita ngambil yang paling kecil, yang paling besar. Berarti dari yang pertama ini, dari yang kolom 1 ini yang paling besar adalah 4. Berarti dia dibagi dengan 4 itu sendiri. 4 dibagi 4, 1, 3 dibagi 4, 0,75 dan seterusnya. Lalu setelah itu baru dimasukkan
pengalinya tadi gitu ya. Ini itu adalah yang baris atas, kemudian min 4 itu adalah yang kuning pertama, lalu dikalikan dengan X1-nya ini, lalu setelah itu baru hasilnya adalah ini pengalinya. Di sini sudah ada contohnya, terus hasilnya dikurangkan. Nah, di sini juga sama ya guys, di sini ada baris yang berikutnya, yaitu baris kedua, yaitu 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kepalanya itu adalah 1, pengalinya itu adalah 1, kemudian X1-nya dimasukkan, kemudian dikalikan dengan 1, lalu setelah itu dikurangkan dengan yang bagian atasnya. Selesai. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam tabel simplex yang baru, di mana yang tidak berubah itu adalah yang baris ketiga, yaitu dia masih menggunakan yang X1-nya tadi ya. Setelah semuanya dimasukkan, yang dimasukkan adalah ini, kemudian yang ini itu adalah yang ini, kemudian yang paling bawah itu adalah ini gitu ya guys. Nah, kalau sudah dimasukkan, kemudian kita mencari yang kolom kedua. Yang kolom kedua yang paling besar itu adalah yang di tengah. Berarti nanti setelah itu kita ambil kepalanya dulu ya guys. Kepalanya adalah min 3 dan 0,75. Lalu setelah itu baru dimasukkan semua. Ini dimasukkan di sebelah atas. Ini juga dimasukkan ke sebelah atasnya. Lalu yang ini itu adalah X2-nya. X2-nya tadi ini ya guys. Nah, ini adalah X2-nya dimasukkan lalu dikalikan dengan kepalanya masing-masing. Lalu dikurangi dengan yang di atas. Hasilnya adalah ini. Lalu setelah itu baru dimasukkan ke tabel simplex yang baru. Di tabel simplex yang baru yang masih tetap sama itu adalah yang X2-nya ya. Lalu yang lainnya sudah mengikuti 0, 24, lalu yang di sini adalah 144. Selesai. Nah, ini adalah Excel-nya. Sebenarnya kalau teman-teman males, kalau ini yang manual ya. Kalau yang pakai PPT ini teman-teman bisa manual, kalau yang lebih cepat lagi teman-teman bisa pakai yang Excel. Nah, setelah kita sudah tahu Excel-nya, lalu bagaimana dengan yang MATLAB-nya? Teman-teman sebenarnya untuk membuat MATLAB-nya cukup mudah gitu ya, cuman tinggal ngambil function yang dari Excel-nya kemudian diterapkan di MATLAB-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai persamaannya terlebih dahulu. Jadi persamaannya itu adalah yang awal ini ya guys. Nah, itu tinggal dimasukkan aja di sini. Lalu setelah itu kita run. Nah, hasilnya adalah sama ya guys. Di sini X1-nya adalah 8, X2-nya adalah 24 dan Z-nya itu adalah 144. Untuk algoritmanya sama persis dengan yang yang di Excel gitu ya. Yang pertama kita akan mencari max-nya. Max-nya dia akan dikasih tahu B itu adalah angka maksimalnya dan C itu adalah posisi di mana dia itu angka maksimalnya. Di sini adalah posisinya di 3. Kalau dia C sama dengan 2, maka yang diambil itu adalah 1,3. Kalau dia selain itu berarti C sama dengan 3 gitu ya. C sama dengan 3 yang diambil adalah 1, 2. Seperti itu guys. Lalu setelah itu untuk masuk ke iterasi yang berikutnya sama persis ya. Ini kan sama ya guys. Ini juga sama. Cuman yang di sini itu dia ngambilnya dari A, yang berikutnya ini ngambilnya dari hasil iterasi pertama, yaitu pakainya E. Nah, setelah selesai baru kita mendapatkan X1, X2, dan Z. Selesai, seperti itu. Apakah hasilnya sama guys? Ternyata sama ya. X1-nya 8, X2-nya 24, dan Z-nya itu sama dengan 144. Sama nggak? Ya, sama ya. 8, 24, dan 144. 8, 24, 144. Sama guys. Nah, gimana menurut kalian metode simplex? Cukup rumit kah? Menurut saya enggak ya. Nah, ini sebenarnya
kapan sih kita menggunakan metode simplex ini? Saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi metode simplex itu biasanya dipakai untuk mencari titik optimal dari dua buah persamaan, dua atau lebih persamaan garis. Jadi teman-teman biasa dulu ini sudah pernah ya teman-teman untuk dipelajari kalau nggak salah SD, kalau nggak salah ya, untuk pemrograman program linear. Nah, nanti bisa dibuka lagi buku-buku SD-nya atau buku-buku TK-nya, mungkin yang TK udah dapat program linear. Nah, tapi ini refresh kembali gitu ya. Jadi matematik itu dipakai yang lampau-lampau, aplikasinya di sini guys. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya, belajar matematika buat apa gitu. Nah, belajar matematika sebenarnya applied-nya itu ada di perguruan tinggi. Mungkin seperti itu dulu guys. Tetap semangat untuk belajar, kendali optimal. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.